Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat himpunan. Apa aja yang akan kita bahas? Oke, sifat-sifat himpunan itu ada 3. Yang pertama yaitu kardinalitas himpunan, kemudian himpunan bagian, dan yang terakhir adalah himpunan kuasa. Ada 3 ya. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama mengenai kardinalitas himpunan. Apa itu kardinalitas himpunan? Jadi, kardinalitas adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan. Ingat, kuncinya adalah banyaknya anggota. Dinotasikan dengan NA. Nah, si A ini itu tergantung himpunannya. Kalau himpunannya A berarti NA, kalau himpunannya B berarti NB, kalau himpunannya C berarti NC. Jadi tergantung si himpunannya. Contoh, tuliskan kardinalitas himpunan berikut. Yang pertama, B itu sama dengan himpunannya yaitu huruf vokal pada kata matematika. Nah, huruf vokal itu apa? Huruf vokal itu ada A, I, U, E, O. Nah, kita lihat nih di kata matematika apa aja huruf vokalnya. Yaitu ada A, kemudian E, A lagi, kemudian I dan A lagi. Nah, pada himpunan itu jika ada anggota yang sama cukup dituliskan satu kali. Ya, jika ada anggota yang sama cukup dituliskan satu kali. Berarti anggota si B siapa aja? Anggotanya yaitu ada A, E dan I. Jadi meskipun A-nya ada 3, tuliskan satu kali aja. Oke? Nah, sekarang kardinalitasnya gimana? Tinggal kita hitung anggotanya ada berapa. Ada 1, 2, 3. Nah, berarti kardinalitas dari himpunan B itu sama dengan 3. Mudah kan? Nah, contoh yang kedua, C sama dengan X, demikian sehingga X kurang dari 15 dan X anggota bilangan ganjil positif. Nah, kita tuliskan dulu anggotanya ada apa aja, kita daftarkan anggotanya. Paham kan materi minggu lalu? Ya, materi sebelumnya kita udah bahas ya mengenai notasi himpunan. Nah, anggotanya ada apa aja nih? X kurang dari 15. X-nya itu anggota bilangan ganjil positif, berarti mulai dari angka 1. Berarti 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Kenapa 15 yang nggak termasuk? Karena nggak ada tanda sama dengannya. Ini kan kurang dari 15. Berarti 15 nya nggak termasuk. Ya, masih ingat kan? Nah, sekarang kita hitung nih kardinalitasnya. Anggotanya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kardinalitas dari himpunan C itu sama dengan 7. Mudah kan? Paham ya? Nah, ada istilah himpunan yang sama, ada istilah himpunan ekuivalen. Apa itu? Jadi, himpunan yang sama yaitu jika anggotanya sama persis. Ya, anggota satu himpunan dengan himpunan yang lain itu sama anggotanya. Nah, kalau misalkan himpunan ekuivalen yaitu jumlah anggotanya sama, tapi isi atau si anggotanya itu bisa berbeda. Contoh, himpunan 135 dengan himpunan warna lampu lalu lintas. Himpunan warna lampu, ayo ada apa aja? Ada merah, kuning, hijau. Nah, himpunan yang pertama itu anggotanya 135, himpunan yang kedua itu merah, kuning, hijau. Anggotanya berbeda, tapi jumlahnya sama nggak? Sama, yang satu itu jumlahnya ada 3, yang kedua jumlahnya ada 3. Nah, berarti dia himpunan yang sama atau himpunan ekuivalen? Ya, contoh yang pertama ini termasuk himpunan ekuivalen. Yang kedua, itu huruf vokal pembentuk kata Nigeria dan huruf vokal pembentuk kata Amerika. Nah, huruf vokal pembentuk kata Nigeria ada apa aja? Ada E, ada I, ada A. Nah, huruf vokal pembentuk kata Amerika berarti ada A, E, dan I. Nah, ini urutannya berbeda tapi isinya sama. Gimana? Tetap dianggap sama. Jadi meskipun urutannya berbeda tapi anggotanya sama, itu tetap dianggap sama. Nah, berarti yang kedua ini merupakan contoh dari himpunan yang sama. Paham ya antara himpunan yang sama dengan himpunan ekuivalen?
Lanjut, kita bahas mengenai himpunan bagian atau subset. Nah, apa itu himpunan bagian? Jadi, jika semua anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. Ingat, kata kuncinya adalah semua. Ya, semua anggota himpunan A ada di B. Nah, kalau misalkan ada seperti ini, artinya A subset B. Itu himpunan A adalah himpunan bagian dari B. Tandanya seperti ini kalau himpunan bagian, seperti huruf C tapi agak ke dalam. Nah, kalau tandanya seperti ini, jadi si C-nya itu dicoret. C-nya agak ke dalam ya, nggak cuma asal C, nggak, tapi agak ke dalam. Nah, dia dicoret. Nah, kalau tak ada tanda coretnya, berarti bukan himpunan bagian. A bukan himpunan bagian dari B. Oke? Itu simbolnya ya. Contoh, himpunan semestanya itu seluruh siswa kelas 7 di SMP 5 Cibarusah. Seluruh siswa kelas 7 di SMP 5. Nah, di SMP 5 ini ada kelas 7A sampai 7F. Nah, itu jadi semesta. Himpunan A-nya seluruh siswa kelas 7A. Himpunan B-nya seluruh siswa perempuan di kelas 7A. Himpunan C-nya seluruh siswa laki-laki di kelas 7A. Nah, yang pertama, himpunan A dengan S. Ayo. Seluruh siswa kelas 7A itu bagian dari seluruh siswa kelas 7 bukan? Ya, A itu himpunan bagian dari kelas 7 di SMP 5 Cibarusah. Berarti A subset S. Paham nggak? Jadi kan himpunan bagian itu adalah kalau semua anggota si himpunan A ada semua di himpunan B. A ini kan seluruh siswa kelas 7A. Ada semua nggak anggotanya di semesta? Ada, karena semesta itu mencakup 7A sampai 7F. Jadi si kelas 7A ini termasuk bagian dari semesta. Yang kedua, B dengan S. Seluruh siswa perempuan di kelas 7A himpunan bagian dari semesta bukan? Ayo, siswa perempuannya bagian dari seluruh siswa kelas 7 bukan? Ya, karena semua anggota si B, semua anggota seluruh siswa perempuan di kelas 7A pasti termasuk bagian dari semesta. Ya. B himpunan bagian dari S. Kemudian yang ketiga, C dengan S. Seluruh siswa laki-laki di kelas 7A himpunan bagian dari semesta bukan? Ya. C termasuk himpunan bagian dari S. Seluruh siswa laki-laki di kelas 7A merupakan bagian dari seluruh siswa kelas 7 di SMP 5 Cibarusah. Paham nggak? Jadi semua anggotanya nih ada semua tuh di semesta. Ya, tergantung si pertanyaannya. Kemudian B dengan A. Nah, seluruh siswa perempuan di kelas 7A dengan seluruh siswa kelas 7A. Ayo, himpunan bagian bukan? Di kelas 7A itu ada perempuannya nggak? Ada, berarti seluruh siswa perempuan di kelas 7A termasuk bagian dari seluruh siswa kelas 7A. B himpunan bagian dari A. Yang kelima, C dengan A. Perempuannya ada tuh bagian dari siswa kelas 7A. Gimana kalau laki-lakinya? Nah, seluruh siswa laki-laki di kelas 7A dengan seluruh siswa kelas 7A. Himpunan bagian bukan? Iya, C merupakan himpunan bagian dari A. Karena semua anggota si C itu ada semua di A. Yang keenam, B dengan C. Seluruh siswa perempuan di kelas 7A dengan seluruh siswa laki-laki di kelas 7A. Siswa perempuan bagian dari siswa laki-laki bukan? Ayo. Bukan, berarti B bukan himpunan bagian dari C. Karena maksudnya siswa perempuan bagian dari siswa laki-laki di kelas 7A? Tidak ya, karena nggak ada anggota B yang ada di C. Yang ketujuh, C dengan B. Seluruh siswa laki-laki di kelas 7A dengan seluruh siswa perempuan di kelas 7A. Himpunan bagian bukan? Bukan, karena anggota C nggak ada di B. Berarti C bukan himpunan bagian dari B. Jadi si huruf-huruf ini dilihat keterangannya ke atas ya. A itu seluruh siswa kelas 7A, S itu seluruh siswa kelas 7 di SMP 5,
B itu seluruh siswa perempuan di kelas 7A, dan C seluruh siswa laki-laki di kelas 7A. Jadi arti ini AS, BS, CS, BA, itu lihat keterangannya di atas. Oke? Ingat, pokoknya kuncinya adalah semua. Semua anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. Nah, kalau misalnya kita gambarkan dalam bentuk diagram Venn, itu seperti ini. Jadi kita buat kotaknya dulu untuk membatas semesta. Kemudian ada lingkaran yang besar, itu sebagai seluruh siswa kelas 7A. Nah, ini kelas 7A nih lingkaran yang besar, kemudian di dalamnya ada laki-laki dan perempuan. Berarti ada dua lingkaran ya, lingkaran yang pertama untuk perempuan, lingkaran yang kedua untuk laki-laki. Nah, ini kan tandanya si B dan C merupakan bagian dari A. Nah, si A ini bagian dari semesta, makanya yang nomor 1 ini A itu himpunan bagian dari semesta. Kalau dari gambar lebih terlihat jelas ya. Oke, lanjut. Mengenai sifat yang ketiga, yaitu himpunan kuasa atau power set. Nah, apa itu himpunan kuasa? Jadi, himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A. Dilambangkan PA. Kalau misalkan himpunannya B, berarti PB. Jadi kita akan menuliskan himpunan-himpunan bagian. Ya, jadi ada beberapa, pasti lebih dari satu. Nah, banyaknya anggota himpunan kuasa dari himpunan A itu dilambangkan NPA. Jadi kalau PA itu adalah himpunan kuasanya, kalau banyaknya anggota berarti NPA. Nah, rumusnya itu bisa kita cari dengan 2 pangkat A. Contoh, himpunan A itu anggotanya ada 1 dan 2. Nah, sekarang kita hitung nih, himpunan kuasanya kira-kira ada berapa? Berarti rumusnya NPA. Nah, 2 pangkat A. A ini banyaknya anggota si A, banyaknya anggota A ada berapa? Ada 2, berarti NP2 sama dengan 2 pangkat 2. 2 ini dari rumus, 2 yang atas itu dari banyaknya anggota A, berarti 2 pangkat 2 sama dengan berapa? 2 kali 2 sama dengan 4. Paham ya mengenai perpangkatan? Nah, lanjut kita tuliskan nih, kita sebutkan himpunan kuasanya itu siapa aja. Nah, untuk himpunan kuasa itu selalu ada himpunan kosong dan himpunan itu sendiri. Jadi selalu tuliskan himpunan kosong dan himpunan itu sendiri ya. Oke, jadi nanti ini kan udah kita hitung nih, itu sama dengan 4 kan banyaknya anggota himpunan kuasa. Berarti nanti ketika kita menyebutkannya itu harus ada 4. Nah, yang pertama kita tuliskan himpunan kosong. Ini selalu ada ya, selalu ada himpunan kosong, mau soalnya apapun pasti ada himpunan kosong. Nah, kemudian kita tuliskan bagian-bagiannya, kita mulai sendiri-sendiri. Berarti ada siapa aja anggotanya? Ada 1, kemudian 2, udah berapa? Ada 3. Nah, sekarang kita tuliskan himpunan itu sendiri, itu 1,2 ya, ada himpunan kosong, ada himpunan itu sendiri. Nah, sekarang kita hitung ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Benar nggak sama yang tadi kita hitung? Betul, sama ya, berarti harus sama antara banyaknya anggota yang kita hitung dengan rumus dengan yang kita sebutkan. Oke? Nah, contoh lagi. Himpunan B itu anggotanya A, B, dan C. Nah, banyaknya berarti NPB, 2 pangkat B. Kalau NPC berarti 2 pangkat C. Banyaknya anggota B ada berapa? Ada 3, berarti NP3 sama dengan 2 pangkat 3. Ya, jadi si duanya tetap, tapi pangkatnya yang selalu berubah. 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2. Berapa? Sama dengan 8. Nah, berarti himpunan kuasa yang akan kita sebutkan itu ada 8. Oke, berarti himpunan kuasa dari B itu yang pertama kita tuliskan adalah himpunan kosong. Ingat, selalu ada himpunan kosong. Nah, kita tuliskan satu-satu, berarti ada A, B, dan C. Nah, kalau udah sendiri-sendiri, anggotanya udah kita sebutkan sendiri-sendiri, kita pasangkan dua-dua. Berarti A, B, A, C, B, C. Boleh nggak kita tuliskan lagi B, A atau C, A? Tidak boleh, karena anggotanya tetap sama dengan A, B atau A, C. Jadi meskipun urutannya berbeda tapi anggotanya sama, itu tetap dianggap satu. Jadi di sini jangan dituliskan A, B, A ya, karena ini udah disebut A, B. Oke? Nah, ini udah berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu lagi.
Satu lagi berarti himpunan itu sendiri. Ada A, B, dan C. Udah ada 8. Paham kan? Jadi kalau misalkan himpunan kuasa, yang pertama mulai sebutkan himpunan kosong. Kemudian sendiri-sendiri tuh sebutkan. Kemudian pasangkan dua-dua. Kalau misalkan ada lebih dari 3, berarti pasangkan nanti 3-3. Begitu seterusnya. Sampai si anggotanya itu sama dengan yang telah kita hitung. Tadi banyaknya himpunan kuasa ada berapa. Dan yang terakhir tutup dengan himpunan itu sendiri. Ingat, meskipun urutannya berbeda tapi anggotanya sama, itu tetap dianggap satu. Jadi nggak boleh ada pengulangan ya. Bagaimana, sudah paham? Mudahkan materi mengenai sifat-sifat himpunan. Oke, saya akhiri video pembelajaran kali ini. Semoga semuanya paham ya. Tetap semangat terus dalam belajar. Oke, jangan ikutin rasa malasnya ya. Terus belajar dan belajar. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.